Hai guys, Ethereum Futures ETF baru saja launching kemarin di Amerika Serikat untuk pertama kalinya dengan adanya total 9 ETF ini, tetapi demand tidak seperti ekspektasi. Ada nama-nama seperti ProShares, FunEgg, Bitwise, Valkyrie, Kelly, VolShares, dan lain-lain dengan kombinasi ETF Ethereum Futures-nya dan kombinasi Bitcoin dan Ether 50%, 50%. Tetapi dari volume trading yang terbentuk itu tidak sesuai dengan ekspektasi, masih cenderung kecil dengan total 1,7 juta dolar. Tentu saja hal ini berbeda dengan ketika ETF Bitcoin ProShares yang launching di tahun 2021 itu masih berada di masa-masa euforianya, dan sekarang kita berada di fase-fase awal bull market yang membosankan, jadi sangat wajar kalau kita memiliki volume trading yang rendah ya teman-teman. Tetapi ini adalah sebuah milestone untuk Ethereum dan kemungkinan dari sini kita itu bisa ke level yang selanjutnya yaitu spot Ethereum ETF. Di video kali ini kita akan membahas soal Bitcoin yang kemarin itu close dengan harga merah, ETH Bitcoin yang tiba-tiba turun ke bawah, DXY yang tiba-tiba naik ke atas, dan analisa harga beberapa koin layer 1 seperti Solana, Sui, dan BNB. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, dan gunakan link-link yang ada di deskripsi. Kita mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya, di mana 2 hari lalu di hari Minggu kita bisa ada pergerakan yang cukup besar ke atas, dan hari Senin itu close dengan merah, wajar saja karena pasti ada CME gap yang terbentuk antara yang ini dengan yang ini, dan close daripada harga Bitcoin tersebut itu bagusnya adalah dia masih bertahan di atas high yang ada di sebelumnya, yang ada di sini, dan hari ini ada sedikit kenaikan. Bitcoin kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement, ini kita tarik swing low dari sini sampai ke atas, dia bounce persis di Fibonacci retracement 50-nya. Dengan RSI dan MACD yang mengarah ke atas, ini masih dalam posisi bullish untuk daily-nya. Dengan MACD juga berada di daerah di atas 0 juga setelah terakhir kali di bulan akhir Juli ini dia tembus dari di bawah 0, sekarang sudah kembali lagi di atas 0, dan tampaknya di time frame yang lebih rendahnya tersebut, Bitcoin kemungkinan akan melakukan pola ya teman-teman. Jadi mungkin bisa saja ini adalah pola triangle, tetapi ini baru awal-awal. Kita bisa lihat strukturnya kalau kenaikan ini itu sudah selesai diakhiri oleh ending diagonal. Jadi ini adalah pola ending diagonal di mana setidaknya ada 3 titik dengan adanya bearish divergence yang terbentuk di RSI-nya, dan ini ada pergerakan yang sebenarnya cukup impulsif, jadi kita harus waspada karena bisa saja ini adalah pembalikan arah. Skenario lain adalah di mana ini adalah sebuah pola yang bisa terbentuk, kemungkinan adalah triangle seperti ini akan terbentuk. Nah, dari situ kita akan melihat daerah mana yang akan di breakout oleh harga Bitcoin ya teman-teman. Kita belum breakdown daripada low sebelumnya, jadi kita masih bertahan dengan adanya higher low yang ada di sini adalah hal yang bagus. Jadi ekspektasi saya adalah dia membuat pola untuk sekarang ini. Breakdown daripada daerah ini itu akan membuat Bitcoin bisa bergerak dengan cepat ke daerah yang lebih rendah, mungkin di sekitar 26 ribuan. Penurunan kemarin itu didukung oleh kenaikan DXY yang membuat all-time high-nya untuk tahun ini ya teman-teman, menembus yang sebelumnya, dan terbentuk lagi di sini, ini ada bearish divergence lagi di daily-nya, di daerah yang overbought ya teman-teman. Sehingga yang saya sebutkan kemarin ini adalah satu hal, ketika dia melakukan bearish divergence di sini, kemudian terjadilah breakout daripada pola yang terjadi di sini, dia masih kuat rupanya dan masih akan terbentuk. Menurut saya pola ending diagonal juga mungkin akan bisa seperti ini. Habis itu kita akan melihat apakah ada penurunan tajam untuk DXY. Nah, kalau misalnya penurunan yang tajam seperti ini itu bisa terjadi di DXY yang impulsif, maka kita bisa simpulkan bahwa DXY itu sudah bisa berbalik arah. Tetapi posisi sekarang menurut saya ini masih ada potensinya saja, belum terkonfirmasi akan berbalik arah. Dan di saat kemarin setelah futures Ethereum ETH itu muncul, ini ETH Bitcoin mengalami penurunan yang drastis, tiba-tiba turun dari sini, resistance-nya itu sampai ke support, jadi pas ya teman-teman di daerah support ini, dan sekarang berada di tengah-tengah.
Kita lihat apakah di sini tuh dia bisa membentuk pola yang cukup kuat, misalnya double bottom seperti ini untuk bergerak ke atas kembali. Ini masih berada di dalam pola konsolidasinya, jadi bisa saja ada pola yang terbentuk. Kalau misalnya terbentuklah pola seperti rising wedge ini, maka kita harus waspada karena itu adalah pola yang korektif, bisa ke bawah lagi. Dan sekarang kita akan ke altcoin requestan teman-teman. Kita akan melihat analisa harganya juga ya teman-teman dan target harganya, di mana disebutkan di dalam laporan CoinShares ini itu menyebutkan kalau institusi itu menyukai koin Solana. Tetapi untuk saat ini ada sedikit aktivitas yang terjadi di dunia altcoin. Disebutkan kalau Solana memiliki tahun yang cukup cerah di tahun 2023 ini dengan adanya inflow uang 27 minggu dan sell off ada 4 minggu. Dan baru-baru ini Solana juga baru mencapai jumlah total value lock-nya itu yang terbesar, tertinggi di tahun ini, sekitar 338 juta. Jadi di sini kita bisa melihat kenaikan, tetapi akan saya tunjukkan chart-nya di DeFi lama mengenai kenaikan jumlah TVL ini, apakah sebenarnya signifikan atau biasa saja. Tetapi bull belum mendominasi, volume trading itu masih kecil, hariannya itu 3 miliar dolar, tidak seperti tahun lalu 11 miliar dolar. Di mana kalau kita melihat posisi Solana ini secara TVL di DeFi lama, itu di posisi 9 dengan jumlah TVL 334 juta. Kita lihat di dalamnya ini, TVL Solana itu sempat ke daerah 9 atau hampir 10 miliar dolar itu di November 2021 dan ini turun sampai ke 300-an 200-an. Kalau kita lihat yang tahun 2023-nya itu dia sebenarnya flat, tetapi dari awal tahun sampai sekarang itu ada kenaikan. Awal tahun itu 200 juta, sekarang itu 335 juta dan naik terus. Untuk saat-saat ini tampaknya ada aktivitas institusi yang bertambah untuk koin Solana, tetapi belum signifikan untuk penambahan TVL-nya. Jadi dari berita ini, laporan ini agak sedikit membesar-besarkan. Kita harus melihat datanya kalau dia itu naik sekitar 50% ya. Tapi masih belum selevel dengan tahun lalu. Tahun lalu itu kita bisa berada di TVL 1 miliar lebih, apalagi tahun 2021 itu adalah masa-masa puncaknya. Meskipun demikian, kita akan lihat untuk analisa harganya, ini adalah time frame weekly-nya, di mana ini adalah menurut saya daerah akumulasi untuk Solana, low-nya itu, yaitu di Desember 2022, itu ada di harga 8 dolar, dan dari situ ranging sampai 26 dolar, sampai sekarang ini dia masih ranging, dan membentuk pola ascending triangle. Jadi ini adalah pola yang jelas. Ascending triangle, teman-teman perhatikan, ini adalah pola yang cenderung untuk bullish karena dia berhasil membuat higher low di sininya, sini, dan di sini juga untuk beberapa minggu lalu, dan hampir melakukan breakout ya teman-teman. Tapi tentu saja nanti kita harus lihat dia breakout-nya kemana, bukan berarti ini 100% naik ke atas, tetapi probabilitas untuk Solana bisa naik ke atas itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan ke bawah, karena ascending triangle juga bisa turun ke bawah, beredar ke bawah dengan target low sebelumnya yaitu di sekitar 8-10 dolar. Nah, kalau misalnya dia masih sideways, dia akan pingpong di daerah sini terlebih dahulu, sekitar 19-24 dolar. Kalau misalnya dia melakukan breakout, maka targetnya itu dia bisa ke daerah kotak warna merah ini yang saya buat dari dulu, masih belum tercapai, itu sekitar 35-40 dolar. Kalau kita lihat di chart monthly-nya, ini kelihatan ascending triangle ya teman-teman, dan akan ada bullish crossover mungkin sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan, beberapa bulan ke depan, yang bisa terjadi untuk koin Solana ini dengan RSI yang meningkat dan dengan target yang sama juga daerah 35-40 dolar di kotak warna merah ini. Dan ada kebiasaan kalau altcoin yang menjadi pemenang di siklus sebelumnya, biasanya di siklus selanjutnya dia tidak akan melakukan new all-time high-nya lagi. Jadi saya lebih prefer untuk koin-koin layer 2, narasi yang baru juga dengan koin-koin yang baru.
Koin selanjutnya yang akan dianalisa adalah koin Sui, di mana perlu kita ketahui kalau untuk hari ini itu akan ada token unlock yang cukup besar dengan jumlah 4,3% dari supply-nya. Jadi ini cukup besar, 4% ya teman-teman, senilai 16 juta dolar. Kemarin-kemarin itu ada semacam perubahan yang terjadi karena dia baru saja pump di hari Minggu kemarin. Ini dia breakout daripada dua resistance. Yang pertama adalah resistance yang horizontal yang ada di sini. Ini adalah daerah low sebelumnya. Dia balik lagi ke atas daripada ini dan kemarin itu melakukan retest. Selain itu ada resistance miring yang ada di sini juga yang dia lakukan breakout. Dengan RSI itu lagi retest 50-nya. Garis 50 ini adalah semacam support dan resistance, bisa dijadikan seperti itu, dan MACD ini juga akan coba tembus 0 dengan posisi mengarah ke atas. Harga Sui sendiri tidak boleh jebol di bawah 0,46 ini, sekarang berada di daerah support ya teman-teman. Kalau misalnya jebol, close di bawahnya, itu maka akan menjadi bearish dan mungkin akan ada daerah support selanjutnya itu yaitu 0,45 yang ada di daerah ini. Kalau misalnya daerah ini jebol, maka ini dia akan ke low yang selanjutnya yaitu di 0,4189. Kalau 0,4189 dia jebol lagi, maka dia bisa akan ke daerah yang belum pernah terjamah sebelumnya. Tetapi posisi sekarang ini dia masih berusaha bertahan di atas garis support 0,46, mungkin akan membentuk pola, jadi ini mirip sekali dengan pergerakan Bitcoin. Ini itu akan menjadi neckline-nya yang harus ditembus oleh koin Sui di 0,5. Nah, dari situ kalau misalnya berhasil, maka dia bisa ke daerah 0,6 dolar di daerah high sebelumnya yang ada di sini. Dan ada juga analisa harga koin BNB sesuai dengan request teman-teman. Ini ada berita menyangkut BNB di mana ada warga California itu yang menggugat Binance dan CEO-nya CZ yang melakukan tweet November kemarin mengenai FTX. Isinya itu soal Binance itu akan menjual koin FTT ya karena FTX-nya itu bermasalah. Nah, dia menggugat karena adanya tweet ini. Ya, menurut saya ini dibuat-buat ya karena dari FTX sendirinya itu kan sudah bobrok. Ini hanya transparansi dari CZ saja kepada publik. Akar permasalahannya itu kan berada di FTX. Sekarang kita akan melihat untuk harga koin BNB. Menurut saya ini volume tradingnya kecil untuk BNB USDT di exchange Binance-nya sendiri juga ini masih kecil. Masih dalam tahapan konsolidasi yang panjang setelah dia pump ke atas secara impulsif yang kuat. Tampaknya ini adalah semacam pola ABC besarnya. A, B, C, dan C itu bisa berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Tetapi dari sini, kalau misalnya dia sudah selesai, kemungkinan dia bisa naik lagi ke atas. Binance sebenarnya menurut saya dia memiliki potensi untuk melakukan new all-time high-nya ya teman-teman. Karena sangat wajar, Binance itu adalah perusahaan exchange kripto yang terbesar di dunia. Melakukan new all-time high-nya itu dari harga 200 itu berarti naik 3 kali lipat, naik 4 kali lipat itu sangat wajar. Berbeda dengan Solana yang kalau ke all time high-nya itu maka dia harus naik sekitar setidaknya 10 kali lipat. Jadi itu cukup jauh. Jadi menurut saya ini kita boleh DCA, tetapi belum waktunya untuk Binance. Tampaknya uang belum terlalu banyak masuk ke Binance dan ekosistem Binance. Kelihatan di DeFi lama, jumlah total value lock untuk BSC itu mengalami penurunan dari awal tahun sampai sekarang karena adanya kompetisi dengan berbagai blockchain lain seperti Arbitrum, Optimism, dan Base sehingga uang-uang itu belum inflow lagi ke Binance. Tetapi kita akan lihat untuk analisa harganya. Harga ini sideways saja di daerah 216, di mana mungkin minggu ini atau minggu depan kita bisa melihat adanya bullish crossover di MACD-nya. Ini adalah perubahan yang menurut saya bisa menjadi perubahan yang cukup positif. Minggu lalu itu kita ada engulfing candle hijau tebal yang lebih tinggi dibandingkan dengan candle sebelumnya, dan ini adalah candle retest-nya teman-teman minggu ini. Jadi mungkin minggu ini harus close setidaknya 216 di sini, dan minggu depannya itu baru mungkin bisa naik seperti ini. Kecuali minggu ini kita close di bawah 216 seperti di daerah sini, nah itu kita masih belum terlalu bullish.
Tetapi asalkan dia masih bertahan di harga 205, yaitu low untuk tahun ini, maka dia masih bisa bullish dan mencoba untuk bertahan menembus daerah resistance ini. Jebol dari 205, dia akan ke garis support yang ada di sini yang miring ini, di sekitar harga 195. Kalau 195 jebol, maka akan coba retest daerah low sebelumnya, yaitu di 184. Ini adalah Fibonacci retracement 78,6, sekitar harga 180. Nah, ketika harga BNB memasuki daerah ini, maka probabilitasnya untuk naik setelah dia selesai dari sini, memasuki masa akumulasi, dan masa akumulasi itu teman-teman perlu ketahui itu bisa lama, beberapa minggu, sudah selesai, maka ada peluang yang besar untuk dari sini bisa naik lagi ya teman-teman. Dan saya masih expect dia bisa melakukan new all-time high karena tidak terlalu jauh, 3 kali lipat untuk euforia bull market selanjutnya. Perlu diketahui juga, masa koreksi atau konsolidasi itu adalah masa yang sangat lama sekali, jadi ini adalah masa konsolidasi dan koreksinya itu terjadi dari 2021 sampai sekarang masih berlangsung 2 tahun lebih, tetapi masa impulsifnya, masa pumpnya itu sangat pendek sekali. Lihat ini dari Februari memuncak sampai ke Mei 2021, hanya 3-4 bulan saja masa-masa pumpnya. Jadi itu perlu kita ketahui, masa-masa pump akan cepat, tetapi masa-masa korektif akan sangat lama. Jadi, itu bisa mempengaruhi kapan kita masuk di dalam koin dan kapan kita masuk ke dalam stablecoin atau fiat ya, teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa request koin-koin yang lainnya juga. Nanti akan saya coba analisa. Dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.